Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa ala jami'i ni'amihi wa minanihi allati la tuhsa wa la tustaqsa. Allati an'ama Allah ta'ala wa manna biha alaina jami'an wa 'alal mu'minina min awwali wujudina ila daris salam insyaallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala darbihi ila yaumi yusaqu fihi al-mu'minuna ila al-jinan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, terkhusus para da'i, para asatidz, para ulama dan para santri, juga para ahli-ahli majelis-majelis ilmu, ahli-ahli majelis-majelis zikir, ahli-ahli majelis-majelis kebaikan-kebaikan, dan ahli-ahli masjid-masjid, bagi yang hadir saat ini dengan kedekatan secara fisik di Masjid Al-Madinah di Antapani, maupun yang hadir melalui media sosial dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu di dalam hidup kita mendapatkan bimbingan hidayah Allah Jalla Jalaluhu wahda, dan selalu oleh Allah diberi taufik, yakni kemampuan di dalam mengikuti hidayahnya, dan juga di dalam mengikuti Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu melimpahkan anugerahnya, rezekinya yang hissi, yang ma'nawi kepada kita semua dan kepada segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun berada, dan melimpahkan rahmatnya, barokahnya, melimpahkan segala kebaikan-kebaikannya, baik di dunia kita semuanya maupun di alam barzakh kita semua, maupun di akhirat kita semua. Kelak insyaallah
Dan semoga di dalam mencari ilmu kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Dan semoga Allah memanfaatkan ilmu yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Dan semoga Allah menambah ilmu yang manfaat kepada kita. Tiada henti. Kita semua patut bersyukur kepada Allah bahwa malam ini di tempat yang agung ini, di Masjid Al-Madinah, kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmunya, dalam rangka melakukan perintah Allah, mencari ilmu Allah. Dan kita dihadirkan dalam majelis zikir kepadanya. Artinya kita di majelis ini berzikir bersama kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sekaligus kita di sini bersolawat salam dan memuji Nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Salawat salam kepada beliau. Mengungkap juga sejarah teragung beliau. Dan juga di majelis ini kita semua bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga segala hajat kita semua dikabul oleh Allah. Dan hajatnya seluruh saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat yang baik di sisi Allah, semoga dikabul oleh Allah. Segala dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah. Segala aib kita semoga ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita oleh Allah ditinggikan derajat di sisinya dan di sisi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapatkan syafaat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kelak yaumul qiyamah. Dan semoga kita selalu dikumpulkan oleh Allah dengan hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang Allah cintai, hamba-hambanya yang Allah kasih petunjuk, hamba-hambanya yang Allah berkahi, baik secara fisik ya maupun juga secara ma'nawi, secara rohani, kebersamaan dengan beliau-beliau yang mulia, baik di dunia maupun nanti di alam barzakh, dikumpulkan kembali dengan beliau-beliau. Lalu nanti di akhirat ketika dibangkitkan ya di hari kiamat dari alam kubur, kita dikumpulkan kembali oleh Allah dengan hamba-hambanya yang saleh semuanya. Ini adalah anugerah yang harus disyukuri oleh kita. Ya. Di samping yang paling inti, yang paling pokok, anugerah yang paling besar itu ketika kita dijadikan hamba Allah yang iman, yang takwa, yang saleh. Ada lagi anugerah ya yang besar yang harus kita syukuri adalah yang ada di dekat kita juga oleh Allah dipilih jadi hamba-hambanya yang ahli iman, ahli takwa, ahli kesolehan. Istri kita ya, istri yang salehah, suami kita suami yang soleh, anak-anak kita juga sama begitu, saudara-saudara kita sama, tetangga kita sama ya, lalu juga sahabat-sahabat kita sama, dan juga pemerintah kita sama, rakyatnya juga sama, semuanya ahli iman, ahli takwa, ahli kesolehan. Ini anugerah yang sangat besar, jangan dianggap sepele ya, harus kita syukur.
Ya, lihat ke kanan, lihat ke kiri, di depan, di belakang, keluarga, semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hambanya yang iman, yang takwa. Masya Allah, ahli sholat, ahli saum, ahli zakat, ahli haji, ahli Quran, ahli sunnah, ya, ahli zikir, ahli sholawat, ahli berjamaah, ahli silaturahmi, ahli berbuat kebaikan, ahli dakwah, ahli mencari ilmu. Nah, ini harus kita syukur dan kita harus berjuang terus sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum. Qu anfusakum wa ahlikum. Artinya membangun iman dan takwa itu bukan hanya diri kita saja, tapi bagaimana keluarga kita juga menjadi ahlul iman, menjadi ahlul takwa. Kita selamat, mereka selamat. Kita bahagia, mereka bahagia. Kita mulia, mereka mulia. Kita beruntung, mereka beruntung. Dari dunia sampai surga. Ketika meninggal dunia, nanti saling tunggu di alam kubur. Ya, para ulama menjelaskan, termasuk Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkiratul Qurtubi menjelaskan kehidupan orang-orang saleh di alam barzakh yang saling tunggu. Saling tunggu, saling tanyakan bagaimana keluarga saya setelah saya ya kembali, bagaimana anak saya, bagaimana tuh. Lalu yang baru masuk ke alam kubur cerita, oh ya, anakmu sekarang pesantren, anakmu sekarang masya Allah rajin sholat, itu menjadi kebahagiaan yang subhanallah luar biasa sekali. Ya. Ahli kubur menikmati berita-berita tentang keluarganya di dunia, sahabat-sahabatnya di dunia. Ketika berita tersebut ya adalah berita-berita tentang kesolehannya, tentang keimanannya, ketakwaannya, sebagaimana ahli kubur menderita ketika mendapatkan berita-berita tentang keluarga sahabatnya, tentang muslimin muslimat ya, yang menyimpang daripada ajaran Allah, daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi derita, ya, menjadi derita. Nah, Allah nanti akan bertemu, nanti akan ada saatnya saling mengunjungi satu sama lain di alam barzakh. Yatazawaruna fi quburihim, dalam hadis. Ahli barzakh itu yang beriman, yang soleh, setelah selesai selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir, ya, dipindahkan tempatnya, ya, ke tempat yang sesuai dengan amal-amalnya, amal solehnya. Lalu ada saat dipertemukan, ada yang nemenin, ada yang nganterin, ada yang melayani, ada khadim nanti, ya, yang melayani ahli barzakh yang beriman, diantar mau ketemu si A, ketemu si B, ketemu terus ya. Masya Allah. Itulah kehidupan alam barzakhnya orang-orang yang ahli iman, ahli takwa, penuh dengan kenikmatan. Dan kenikmatan di alam barzakh tidak seperti kenikmatan di alam dunia. Kalau kenikmatan di alam dunia, ya, pertama sedikit kenikmatannya, sebentar-sebentar kenikmatannya. Coba kalau kita tidur, kebanyakan tidur kan puyeng. Jadi yang nikmat tidur itu kan sebentar. Nikmat makan juga sebentar. Kalau kebanyakan makan, ya, begitu.
Kenikmatan dunia itu gampang bosan. Itu kenikmatan dunia. Dan kenikmatan dunia itu kalau dikonsumsi, dipakai, digunakan dalam waktu singkat itu nikmatnya menurun. Itu kenikmatan dunia. Dan kenikmatan dunia itu kan banyak yang dihasilkan capek juga. Capek. Allah. Kalau kenikmatan dunia juga dalam menjaga kenikmatan dunia ini juga kita harus capek. Tidak sedikit orang yang stres, yang pusing. Karena apa? Karena menjaga nikmatnya. Dikasih harta banyak, menjaga hartanya, menjaga rumahnya. Saking banyaknya rumah, banyaknya pabrik, akhirnya puyeng juga. Demi apa? Demi menjaga itu ceritanya. Takut diambil orang, takut ditipu orang, takut dilihat kalau ada yang ngambil, puyeng gitu kan. Nah, itu nikmat dunia. Ya. Dan nikmat dunia itu sifatnya apa ya? Berebut. Itu nikmat dunia. Sehingga terjadinya peperangan, terjadinya permusuhan antara manusia dengan manusia, ya, dikarenakan berebut terhadap dunia. Itulah yang namanya berebut, ingin menggapainya juga ya dengan susah payah, lalu juga harus siap menghadapi orang-orang yang sama-sama ingin mengambil, harus siap berebut, ya kan? Sampai-sampai banyak yang ke meja hijau, ke pengadilan, bertahun-tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun. Ya. Apa sampai ke pengadilan? Itu ingin menguasai, mengambil apa yang saya inginkan. Itulah nikmat dunia. Makanya kalau diambil sama yang lain, ketakutan, sedih. Itu nikmat dunia. Nikmat dunia itu kalau hilang, sedih. Ya. Belum hilang, takut hilang. Itu nikmat dunia. Itu asal muasalnya. Kenapa menjadi begitu? Ya, karena manusia kebanyakannya condong hatinya kepada dunia. Kebanyakannya cinta hatinya kepada dunia. Manusia itu kalau cinta pasti akan merasa takut kehilangan. Kalau hilang pasti akan merasakan kesedihan yang mendalam. Semakin cinta, semakin takut. Ya, maka tidak ada rasa takut yang paling tinggi, yang paling dahsyat kecuali rasa takutnya orang yang cintanya sudah memuncak. Ya. Semakin cinta kepada sesuatu, semakin takut kehilangan. Ya. Maka kita dididik oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, sikap kita kepada dunia ini jangan mencinta. Ya. Tapi menggarap dunia sesuai dengan kebutuhan. Jangan ingin lebih.
Karena lebihnya pasti tidak manfaat. Artinya melebihi dari yang dibutuhkan otomatis tidak manfaat. Kalau tidak manfaat, diambil manfaat oleh kita tidak, dimanfaatkan kepada yang lain tidak, digunakan juga beramal soleh ibadah juga tidak, itulah tidak manfaat. Beda dengan mengambil dunia sesuai dengan kebutuhan. Walaupun kebutuhannya berbiliar-biliar, kalau memang dibutuhkan pasti manfaat. Kalau tidak dibutuhkan tidak akan manfaat. Itu makna akhdud dunia biqadril hajah. Mengambil dunia seukuran kebutuhan. Butuhnya saya mau pergi haji dengan anak istri saya, butuh berapa? Butuh 2 M. Ya, silakan. Ambil dari dunia, cari yang 2 M itu. Tapi butuhnya saya hanya untuk makan saja. Berapa butuhnya? Cuma 100.000. Jangan lebih dari itu. Ya. Kecuali memang sudah ada kebutuhan-kebutuhannya. Silahkan. Dan kebutuhan-kebutuhan ini kebanyakan manusia hanya untuk dunia lagi. Makanya terus sirkulasinya dalam kebingungan. Karena kebutuhannya untuk dunia lagi berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kebutuhannya adalah untuk membangun keimanan kepada Allah, untuk membangun ketakwaan kepada Allah. Butuh dunia untuk itu. Sewaktu-waktu saya butuh jabatannya untuk itu. Saya butuh sehat ya untuk itu. Saya butuh kuat untuk itu. Saya butuh cerdas untuk itu. Ya. Saya butuh duit, saya butuh rumah, saya butuh kendaraan, saya butuh ya untuk itu. Hatta butuh istri saja, suami saja, ya untuk itu. Makanya para ulama shalihin menjelaskan, termasuk di dalam kitab Hidayatul Azkiyah, Al-Imam Zainuddin Al-Malibari beliau menjelaskan bahwa mencari istri ya, untuk dipersunting oleh kita untuk dijadikan istri itu adalah man masa'adat fi ta'ati. Adalah istri yang bisa mendukung, membantu, merojok kita di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau tidak menemukan, ada juga malah melupakan kita kepada Allah. Jangan. Lebih baik jadi apa namanya? Jomblo saja. Kan? Jadi tujuannya Anda punya istri saja, tujuannya adalah untuk membangun sebaik-baiknya ketaatan kepada Allah. Saya butuh pendukung, saya butuh juga pendorong, ya, yang mendukung semangat saya mencari ilmu, semangat saya dalam ibadah, semangat saya dalam berbuat kebaikan, semangat saya dalam dakwah, semangat saya. Ini diperlukan istri. Allah. Masya Allah. Nah, makanya orang-orang yang beriman tidak ada rasa sedih ketika kehilangan dunia. Kenapa tidak ada rasa sedih? Satu, tidak cinta kepada dunia. Yang kedua, ya, memang sengaja dihilangkan dunia ini untuk membangun ketaatan kepada Allah, bukan agar tetap ada dunia itu, bukan. Agar tetap ada aja uang numpuk, lihat lagi uang saya, lihat lagi, bukan.
Punya uang itu ya untuk digunakan, hilang uang itu, memang sengaja dihilangkan. Tapi dihilangkan jadi apa? Jadi ongkos ke majelis ilmu, jadi ongkos ibadah, jadi ongkos pergi haji, umroh, jadi ongkos berbuat kebaikan kepada sesama, jadi ongkos untuk dakwah ilallah, ya, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, kan? Jadi kemaslahatan hidup. Bukan ditumpuk, bukan ditumpuk. Makanya tidak akan sedih ketika kehilangan dunia, karena hari-harinya juga mencari dunia bukan untuk diabadikan, tapi mencari dunia untuk digunakan. Ya, understand? Kalau kita berselisih, ayo pikir oleh kita. Coba, buat apa kita nunggu duit? Ya. Coba bukunya, coba di print lagi. Mau lihat uang saya, terus buat apa kamu? Bangga dengan bertambahnya uang, kan? Yang tidak manfaat, hanya ada di bank saja. Malah orang bank sendiri yang bisa ngambil keuntungan. Sementara yang dimakan berapa piring setiap kali makan? Yang dipakai berapa rangkap baju, kan? Pahami oleh kita semuanya. Jadi orang yang saleh, orang yang beriman, yang bertakwa tidak akan merasa sedih ketika kehilangan dunia, karena yang ada pun dunia itu dihilangkan sengaja. Allah, Masya Allah. Allah. Dan orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah ketika kehilangan dunia itu, ya, bukan cuma tidak merasa sedih, tapi juga merasa bahagia. Kenapa merasa bahagia? Karena iman, kepercayaan yang kuat kepada Allah dan kepada segala yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang dikorbankan di jalan Allah, ya, ingat, segala pengorbanan di jalan Allah, sekecil apapun, oleh Allah akan dibalas dengan derajat yang tinggi, dengan kenikmatan. Oleh Allah dibalas dengan kasih sayangnya. Oleh Allah dibalas dengan ampunannya. Oleh Allah dibalas dengan pahala yang sudah Allah siapkan, ya, kelak di surga. Bahkan segala kenikmatan yang Allah siapkan di alam kubur, lalu yang Allah siapkan ketika bangkit dari alam kubur nanti, sudah disiapkan itu. Apa yang dikorbankan di sini, apa yang dihilangkan di sini, ya, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bukan cuma saya tidak sedih, tapi saya bahagia. Jadi dengan pengorbanan bahagia. Ya. Sehingga pengorbanan itu tidak mengakibatkan keluh kesah. Pengorbanan itu tidak mengakibatkan stres. Ya. Padahal badan capek. Ya, capek. Tapi capeknya ini terbius oleh janji Allah. Terbius oleh janji Allah. Orang yang beriman itu seolah pandangan matanya itu sudah melihat alam kuburnya itu sudah sedia gedung-gedung yang mewah. Itu apalagi taman-taman yang indah. Makanan, minuman, pakaian yang serba indah. Dan sudah terlihat dari sekarang bagaimana alam surga nanti. Sudah terlihat dari sekarang bagaimana pertemuan saya dengan baginda Rasulullah SAW, dengan para nabi, para rasul alaihissalam, dengan para kekasih Allah. Kumpulan saya di sana, ya, akan kelihatan dari sekarang, seolah melihat bagaimana kenikmatan surgawi dari hasil ibadah, dari hasil taat, sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu berjanji, bukan basa-basi. Menjanjikan bagi hambanya yang sholat, menjanjikan bagi hamba yang berjamaah, bagi hambanya yang i'tikaf di masjid, bagi hambanya yang saum, bagi hambanya yang haji, bagi hambanya yang zakat, yang sedekah, yang jariyah, yang baca Quran, baca salawat, yang zikir, bagi hambanya yang bersilaturahmi, bagi hambanya yang menolong sesama, bagi hambanya. Allah itu bukan basa-basi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mengatakan dengan tegas, pakai inna. Inna itu litauqid, ya, menegaskan. Tuh. Sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak mengingkari janjinya. Makanya orang-orang yang beriman itu, ya, dengan sebab keyakinannya itu, ya, maka hatinya akan bahagia dengan pengorbanannya di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengorbanan di jalan Allah dan Rasul itu adalah suatu garapan hidup yang diutamakan. Itu orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu tabu itu, ya, amin-amin itu. Ya. Orang beriman bukan sebaliknya. Bagaimana saya bisa berkorban di jalan Allah? Itu garapan hidup yang saya utamakan, yang saya kejar. Ya. Itulah, ya, sebab daripada iman, keimanan, kepercayaan, keyakinan, ya, kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman itu segala pengabdiannya itu menjadi kebahagiaan. Cari ilmu bahagia, walaupun sewaktu-waktu ngantuk, sewaktu-waktu saya merasa sakit badan ini, habis kerja saya harus ngaji, kan? Tapi tetap akan merasa bahagia di satu sisi. Ya. Sholatnya, saumnya menjadi kebahagiaan, bisa zakat, bisa banyak sedekah menjadi kebahagiaan. Ya, cari itu orang-orang, ya, yang lebih pantas untuk dibantu, dicari sengaja, mencari anak yatim, mencari fakir, mencari miskin. Ya. Mau apa sih cari mereka? Saya mau ngasih, ya. Saya mau nolong nih. Masya Allah. Dicari tempat-tempat yang tidak ada masjidnya. Nah, mau apa? Saya mau bangunkan masjid atau bangunan-bangunan masjid yang yang belum beres, yang kurang bantuannya, dibantu sengaja, dicari. Masya Allah, itu suatu kebahagiaan tersendiri, bahagia sekali. Karena memang, ya, target dalam garapan hidupnya ya seperti itu. Dalam hidup saya yang singkat, ya, sampai mati saya, entah berapa jengkal lagi, entah berapa meter lagi ke lubang lahat, bagaimana saya bisa memenuhi saat yang sangat singkat ini, gitu kan? Dengan berbagai pengorbanan lillahi di jalan Allah. Itulah target orang-orang yang beriman. Masya Allah. Allah. Ini makna bahwa ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam hatinya. Wa la hum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Maksudnya tidak ada rasa takut bagaimana?
Tidak ada rasa takut, tidak ada sedih, ada di dunia, ada di kubur, ada di akhirat. Di dunia bagaimana? Maksud tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut oleh mati, tidak ada rasa takut dengan berbagai kerugian-kerugian, tidak ada rasa takut kehilangan dunia. Enggak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut oleh makhluk. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Maksudnya tidak merasa sedih bagaimana? Dengan segala yang dikorbankan, dengan segala pengorbanannya tidak sedih, dengan hilangnya dunia tidak sedih. Kenapa? Karena tidak cinta kepada dunia ini. Bahkan sengaja dikorbankan, dihilangkan dunia seperti yang gue katakan tadi. Ya, sengaja. Demi apa? Demi membangun ketaatan kepada Allah, membangun iman dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu, membangun hidayah dalam hidup, baik untuk diri pribadinya maupun untuk keluarganya maupun untuk masyarakat yang lain, semampunya, sebanyak mungkin. Terus bagaimana semua orang akan mendapatkan hidayah, agar semuanya menjadi manusia selamat, bahagia, mulia dari dunia sampai akhirat. Itulah garapan orang-orang yang saleh. Ini makna walahum yahzanun. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, atau imannya lemah, walaupun itu mukmin, dia masih merasa takut. Apalagi yang tidak beriman, takut kehilangan dunia, takut tidak bisa makan, takut tidak dapat dunia. Udah dapat, takut ada yang ngambil, rugi, sedih. Kenapa? Ya karena cinta di situ. Ya kan? Begitu. Takut mati. Kenapa? Ya, kalau sudah mati saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Itulah ketakutan. Dan mereka tidak pernah ada kepercayaan dalam hatinya kepada kehidupan alam barzakh, lalu kehidupan akhirat yang dekat. Mereka tidak pernah mengetahui, ya, bahwa di alam barzakh itu ada kehidupan, kenikmatan yang luar biasa indahnya. Lalu nanti di akhirat, di surga, kenikmatan yang sempurna dan abadi. Karena ketidakpercayaannya mereka kepada Allah dan kepada apa yang difirmankan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang beriman menghadapi kematian, kan? Tidak ada rasa takut. Dunia mau ditinggalkan. Semuanya mau ditinggalkan. Ketika menghadapi sakaratul maut, menghadapi malaikat Azrail alaihi salatu wassalam, orang yang beriman itu tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena sudah sampai kepada detik-detik yang mendebarkan jantung. Apa yang dimaksud mendebarkan? Bukan menakutkan, mendebarkan karena akan bertemunya dengan para kekasih, akan bertemunya dengan baginda Rasulullah, akan bertemu dengan, masya Allah, keluarga-keluarga yang sudah wafat duluan, yang beriman, yang bertakwa, akan bertemu dengan leluhur-leluhurnya. Masya Allah. Kesananya akan bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi sakaratul maut bagi orang yang yakin, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sakaratul maut itu adalah hal yang sangat membahagiakan sekali, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Inilah saatnya saya akan bertemu dengan Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di masa hidup seperti sekarang ini, gitu kan? Kita rindu kepada Rasulullah SAW, tapi kapan kita bisa bertemu? Kita perbanyak sholawat, memuji beliau, baca sejarahnya termasuk maulid dan sebagainya, salam kepada beliau, membuka bagaimana keagungannya, bagaimana keterpujiannya, kita rindu kepada beliau. Tapi kalau masih sehat sekarang ini, gitu kan? Nah, berbeda dengan di waktu sakaratul maut. Berbeda. Dan orang yang beriman di dalam hadis disebutkan memang di waktu sakaratul maut itu memang sengaja diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kepada tempat yang begitu sangat indah, diperlihatkan, ya, diperlihatkan di waktu sakaratul maut, kepada alam yang penuh kenikmatan, sehingga ruhnya ingin cepat keluar, ruhnya. Ya. Jadi ruhnya tanpa dicabut, ditarik oleh malaikat Azrail alaihi salatu wasallam, sudah keluar. Terdorong oleh apa? Oleh kerinduannya kepada Allah Jalla Jalaluhu, kerinduannya kepada Rasulullah, kerinduannya kepada alam kenikmatan yang tiada bandingannya. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi. Allah. Ini di dunia orang beriman itu begitu. Ya. Terus dikubur tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, karena memang sudah masuk kepada fase kehidupan dan balasan dari iman dan takwa. Artinya dalam lautan nikmat yang tiada bandingannya, masa ada kesedihan di lautan nikmat? Masa ada rasa takut di lautan nikmat? Ini mana lakukan alih wasallam. Karena kita tidak menemukan yang ditakutkan kok di alam kuburnya, tidak menemukan yang menyedihkan kok. Kenapa? Karena semuanya alam barzahnya sudah penuh dengan warna-warni kenikmatan, ya, wasilah daripada ketaatannya waktu di dunia. Karena banyaknya amal saleh. Masya Allah, salat fardu dengan sunnahnya, Masya Allah. Hanya sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, witirnya, duhanya, tahajudnya, ya. Kalau masuk masjid, salat tahiyatul masjid tidak pernah ketinggalan. Salat awabinya antara maghrib dan isya, belum lagi salat apalagi, ya, salat tasbihnya, ada salat syukril wudunya, ada salat taubatnya, ya. Nah, salat sunnah digarap. Setiap mau berangkat keluar dari rumah, salat sunnah dulu. Ya, salat keluar dari rumah, ya, salat safar. Begitu sudah di luar bepergian lalu masuk ke rumah, salat sunnah dulu. Dari salatnya sudah disediakan warna-warni kenikmatan. Belum dari saumnya, dari mulai saum fardu sampai saum sunnah. Masya Allah. Belum dari zakatnya, baik zakat yang wajib, sedekah yang wajib itu zakat, maupun sedekah sunnahnya, kan? Nah, terus belum dari hajinya, baik haji yang fardu ainnya maupun yang fardu kifayahnya, baik umroh yang fardu ainnya maupun umroh yang sunnahnya, ya. Belum lagi dari bacaan Qur'annya, karena hari-harinya basah lisannya dengan wirid Qur'an. Masya Allah. Ditambah matanya terus melihat tulisan-tulisan Al-Quran, tambah lagi telinganya mendengar suara bacaan Al-Quran. Itu semuanya jadi penuh dengan nikmat. Mata, telinga, lidahnya, semua mulutnya penuh dengan nikmat. Di samping hatinya yang penuh dengan Quran, hatinya penuh dengan kenikmatan. Nah, dari bilik sholawatnya, dari warna-warni kalimat thayyibahnya, dari amar ma'ruf nahi munkarnya, dari nasihat-nasihatnya kepada yang lain, mengajarkan ilmu kepada yang lain, mengajak yang lain kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada kebenaran dan kebaikan. Allah, Masya Allah. Bayangkan dari silaturahminya, dari menolong sesamanya, melayani yang sakit, ya, lalu mengurus jenazah, ya, takziah kepada ahli jenazah, mengunjungi, ya, saudara-saudaranya muslim, hatta begitu ketemu salaman ini salaman bukan ucapan salam saja atau menjawab salaman, senyum manis ketika bertemu dengan sesama, semua dilakukan karena Allah. Jangan dianggap ini tidak akan menjadi nikmat kelak di kubur. Jangan dianggap ini tidak akan jadi nikmat kelak ketika bangkit dari kubur. Jangan ini dia disangka tidak akan menjadi nikmat kelak di surga. Allah, ya, semua dilakukan karena Allah. Masya Allah, semuanya menjadi ibadah. Makannya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah, ngobrolnya jadi ibadah, berpakaian jadi ibadah, mandinya jadi ibadah, bisnis jadi ibadah,
Berorganisasi jadi ibadah, berpolitik jadi ibadah, jadi pejabat jadi ibadah. Allah. Masya Allah, tabarak. Itulah orang-orang yang beriman, bertakwa, ya, yang hatinya mendapatkan anugerah petunjuk dari Allah, ilmu dari Allah, sehingga segala gerak gerik kehidupannya selalu mengikuti arahan Allah, selalu mengikuti arahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama kan hanya menyambung saja, ya, Buya kan cuma menyambungkan, bukan dari diri pribadi, bukan ngarang-ngarang, ya. Otak ini tidak ikut campur, tidak intervensi, tidak secerdasnya umpamanya manusia menghadapi Al-Quran dan Sunnah, semua berkhidmat akalnya, kecerdasannya berkhidmat kepada Quran dan Sunnah, tidak ikut intervensi loh. Ya. Ulama yang disebut ijtihad, ijtihad itu bukan intervensi, tidak ikut intervensi untuk lebih menjelaskan bagi orang-orang yang memang buta, orang-orang yang memang tidak mampu, ya, membuahkan natijah, ya, hasil, gitu kan, daripada firman Allah ABCD, daripada sabda-sabda Rasulullah SAW ABCD. Kan kalau orang-orang awam kadang-kadang bingung, ya, bingung bacanya aja bingung, memahaminya bingung, gitu kan. Ulama tampil apa? Merumuskan, kan? Lalu membuat satu natijah, satu keputusan. Nah, itulah ijtihad namanya. Itulah ijtihad namanya, bukan intervensi. Wah, bayangkan oleh kita semuanya. Sehingga umat ini ya tinggal makan gitulah, ya. Tinggal gitu umat ini, ya. Tinggal karena tidak semua Muslim, tidak semua mukmin bisa menguasai, ya, aturan-aturan Allah lewat Quran dan Sunnah oleh pribadinya sendiri. Ya. Kebanyakannya tidak ada yang mampu. Yang dikasih kemampuan bisa dihitung jari. Dan Masya Allah. Maka disinilah kita harus taat kepada ulama. Ya, kenapa? Karena kita umumnya Muslim ini menyadari ketidakmampuan kita di dalam, ya, mengambil keputusan dari firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Ini harus bagaimana ini, kan? Ya. Ulama tampil. Setelah ulama yang memutuskan, berarti kita harus taat kepada keputusannya para ulama, karena kita tidak mampu. Allah. Bukan karyanya ulama, bukan. Ulama mengerahkan kekuatan akalnya, ya, mengerahkan waktunya, mengerahkan tenaganya, ya, untuk berkhidmat kepada Al-Quran, berkhidmat kepada Sunnah Rasulullah, berkhidmat kepada Islam, berkhidmat kepada seluruh umat Islam, semua umat Nabi Muhammad SAW. Itulah posisi ulama. Itulah posisi ulama. Allah. Nah, ini makna la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kelak di kubur, kelak di akhirat, sampai ke negeri yang sama sekali la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yaitu jannah. Itu surga. Itulah negeri yang sama sekali enggak ada rasa sedih. Ya. Kenikmatan di sana itu tidak seperti kenikmatan di sini. Kalau di sana semakin bertambah, semakin nikmat. Kalau di sini semakin bertambah, ya, semakin hilang nikmatnya. Kalau di sana makan, ya, satu kali, kedua kali, tambah nikmat, ketiga kali, tambah nikmat, kemudian tambah nikmat. Allah dan menciptakan cita rasa kenikmatan itu di sana itu tiada habis. Kalau di sini dikurangi oleh Allah Ta'ala, ya. Yang dikurangi saja kita sudah tidak bisa menghitung nikmat dari Allah, padahal sudah dikurangi oleh Allah Ta'ala. Bagaimana di sana gitu? Yang memang ditambah oleh Allah Ta'ala. Allah. Ya.
Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kebahagiaan kita semuanya, ya. Malam ini kita dikumpulkan dalam majelis yang sangat agung sekali. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah. Selalu dalam hidup ini, ya, bisa mengisi hidup ini dengan segala pengorbanan di jalannya. Ya. Dan kita semoga dalam hidup yang singkat ini, pada Allah dikasih hidayah dan petunjuk kepada segala yang Allah ridhai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam mencari ilmunya, dalam mengamalkannya, di dalam menyebarluaskannya kepada semua umat manusia, dalam dakwah, dalam tabligh kepada semua umat manusia, dan diakhiri hidup kita oleh Allah dengan husnul khotimah. Amin. Kalau orang ya yang dalam hidupnya dikasih istiqomah seperti yang barusan Buya katakan, ketika mati sampai matinya seperti itu bukan husnul khotimah sebetulnya, bukan, ya. Itu memang husnunya semuanya. Khotimah itu kan di ujung, baik di ujung, itu nisbat kepada orang yang ya, sebelum roh ini keluar, dia dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala, iman kepada Allah, atau yang sudah iman, yang maksiat, dikasih oleh Allah hidayah, bertobat kepada Allah Ta'ala, kan? Di saat itu bertobat. Ketika roh keluar, dalam keadaan bertobat, dalam keadaan iman. Itu namanya husnul khotimah. Tapi umat Nabi Muhammad itu banyak sekali tidak terhitung yang dikasih oleh Allah bukan husnul khotimah. Jadi dari mulai husnulnya dari awal, terus perjalanan hidupnya husnul semuanya sampai akhirnya husnul semuanya. Allah. Ya. Allah. Ya. Kalau seperti Buya sekarang ini, ya, Buya mengharapkan sekali husnul khotimah. Karena Buya merasa banyak salah, ya, banyak lupanya kepada Allah. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil ini ada harapan. Dibangun ketakwaannya, dibangun keimanannya, Islamnya, dibangun keistiqomahannya sampai gede, sampai tua, sampai wafatnya, itu kan. Cuma buat husnul khotimah, husnul segalanya, ya, husnul semuanya itu Allah. Semoga aja anak cucu kita semua dikasih itu, ya. Kalau kita yang merasa banyak dosa, kita mau berdoa semoga husnul khotimah. Tapi anak-anak kita semoga husnul semuanya husnul segalanya. Allah. Alhamdulillah. Para jamaah yang mulia, ya. Abu ya ngaji di sini tadi bermusyawarah dengan rekan-rekan seperjuangan para asatidz, para dai, para muballigh, para tokoh, bahwa di Masjid Al-Madinah ini ingin diadakan rutinan, ya, rutinan. Apakah siang apakah seperti sekarang daripada Isya awal, nah, rutinan, dan ada kajian memakai kitab yang diinginkan agar menjadi referensi, ya. Maka Buya sudah mengusulkan, ya, bahwa kitab yang digunakan adalah kitab karangan seorang wali besar, ulama besar, Qutbul Ghaus Al-Qutub, ya, adalah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang nama kitabnya Ad-Da'watut Tammah, dakwah yang sempurna. Ya, terutama ya, kita yang sedang belajar berdakwah itu harus tahu bahwa dakwah yang sempurna itu seperti apa, ya. Ya, dakwah yang sempurna agar menjadi rujukan kita, marja kita, ya, di dalam dakwah. Nah, insya Allah untuk nanti kedepannya nanti akan ada publikasi, ya,
ke seluruh masyarakat di sini, ke semuanya umat Islam siapapun, ini terbuka untuk umum. Nah, jauh-jauh hari nanti bakal dipublikasikan, jauh-jauh hari waktunya jam berapa. Tapi usahakan yang pernah mondok, belajar nahu soro, belajar logo, usahakan bawa kitab. Ya kitabnya seperti ini. Ada waktu utama. Ada cetakan yang bagus sekarang, kecil segini, ya, tebel. Itu tulisannya bagus kan. Ini pernah Buya baca yang ini. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang kurang jelas. Gak ada yang cetakan sekarang. Boleh lihat. Ya. Dakwah yang sempurna. Subhanallah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Menjadi pedoman para dai sedunia. Dan kitabnya kecil, tapi luar biasa dirasa di dalamnya. Nah, nanti akan ada kajian itu, ya. Dan sekarang ini bisyarah, kabar gembira untuk kita semuanya. Semoga panjang umur, dengan kesehatannya, keafiatannya, daya dan taufiknya, rahmat dan keberkahan dari Allah, rezeki yang isi, yang manawi dan kenikmatan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala penyakit dan wabah, dijaga dari kejahatan makhluk yang jahat, terutama dari bangsa syaitan, dari bangsa jin, ya, dan juga dari kejahatan makhluk yang jahat apapun itu, dan juga oleh Allah dijaga dari kejelekan hawa nafsu kita dan dari tipuan dunia, ya. Dan semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah yang baik di sisi Allah. Segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat semoga diijabah. Amin. Sirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Sekian dari Buya, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.